menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan global, terutama di kawasan Asia Pasifik. Namun, seperti yang dibilang oleh Pak Presiden Indonesia kemarin, bahwa kita juga harus menghadapi tantangan besar seperti ketimpangan akses teknologi dalam ekonomi digital pada negara berkembang dan negara maju. Dari perspektif sektor swasta, saya ingin menambahkan bahwa kita juga harus membangun kepercayaan antara pelaku bisnis dan pemerintah. Kalau boleh saya garis bawahi, ada peluang besar untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Saya yakin, jika APEC bisa menciptakan regulasi yang lebih fleksibel untuk perusahaan, teknologi, investasi di kawasan ini akan meningkat drastis. Mungkin Pak CEO bisa menambahkan dari sudut pandang ekonomi. Siap, Pak Stephen. Saya setuju, dari sisi ekonomi tantangan utama adalah memanfaatkan bahwa manfaat transformasi digital dirasakan oleh semua negara anggota APEC. Bukan hanya negara yang sudah maju teknologinya, ketimpangan ini bisa transfer teknologi. Negara maju perlu menyediakan pelatihan dan bantuan teknis. Sementara negara berkembang harus berkomitmen meningkatkan infrastruktur digital mereka. Selain itu, Pak Stephen, kita perlu mendorong investasi dalam pendidikan teknologi agar SDM kita siap menghadapi era digital ini. Izinkan saya menambahkan dari sisi lingkungan, ya, Bapak dan Ibu, transformasi digital memang memiliki banyak manfaat, tetapi kita juga harus mempertimbangkan dampak lingkungannya. Data center misalnya membentuk energi kerja sama yang besar dan dapat meningkatkan emisi. Ini adalah momen yang kalau kita bicara untuk mendorong teknologi digital yang ramah lingkungan, mungkin kita bisa memperkenalkan standar energi hijau untuk infrastruktur digital di kawasan ini. Ya, Bu Alina, dari sisi bisnis, keberlanjutan lingkungan sudah menjadi perhatian besar. Tapi untuk menerapkan teknologi hijau, kami membutuhkan dukungan insentif dari pemerintah, seperti pemotongan pajak untuk perusahaan yang menggunakan energi terbarukan. Saya percaya bahwa dengan insentif ini, sektor swasta akan terdorong untuk berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan. Betul, Pak Stephen. Dan itu bisa menjadi win-win solution untuk semua pihak. Kalau negara berkembang, bisa menyediakan lingkungan, investasi, dan kondusif, sektor swasta akan berperan lebih aktif. Namun ini perlu didukung oleh regulasi yang jelas. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menutup diskusi panel hari ini, saya ingin menyoroti bahwa peran strategis Indonesia dalam bidang geopolitik di Asia Pasifik. Seperti yang kita tahu bahwa hubungan antara Tiongkok dan negara-negara Barat sering terjadi kontroversial, baik dalam segi ekonomi maupun dalam politik. Nah, Indonesia sebagai negara yang strategis yang tidak memihak dimanapun antara Tiongkok dan negara-negara Barat. Sebagai salah satu negara anggota APEC, Indonesia mengambil peran penting dan posisi netral untuk memastikan bahwa kerjasama multilateral tetap berjalan tanpa adanya bias. Menarik banget. Namun, apakah tidak sulit untuk mempertahankan posisi netral di tengah persaingan teknologi dan ekonomi antara Tiongkok dan negara-negara Barat? Lalu bagaimana juga Indonesia menghadapi tekanan geopolitik tersebut? Ya, tantangan itu nyata, Bu Serena. Tetapi Indonesia tetap memilih prinsip bebas aktif pada politik luar negeri. Indonesia percaya bahwa ekonomi digital bisa berkembang dengan adanya pihak yang saling bekerja sama, bukan saling memblokir akses teknologi. Itu memang pendekatan yang sangat diplomatis, Bu Alina. Tapi dari sisi sektor swasta, kami sering merasakan dampak dari kebijakan proteksionis, terutama dalam teknologi digital. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana Indonesia memastikan bahwa posisinya tidak malah mempersulit pelaku usaha? Poin yang bagus, Pak Stephen. Justru itu sebabnya Indonesia terus berupaya agar memiliki standar bersama untuk teknologi digital, termasuk regulasi perdagangan data lintas negara. Hal ini akan memudahkan bisnis tanpa terjebak dalam persaingan geopolitik. Kalau saya boleh menambahkan, posisi netral, Indonesia sebenarnya juga menguntungkan dari sisi ekonomi. Dengan tindakan memihak, Indonesia bisa tetap menarik investasi baik dari Tiongkok maupun negara-negara Barat. Saya rasa pendekatan netral Indonesia sangat strategis. Jika Indonesia berhasil memainkan
memainkan peran ini dengan baik, mungkin kita akan melihat kawasan Asia Pasifik menjadi lebih stabil dan terintegrasi dalam era digital. Itulah harapan kami, Bu Serena. Dengan adanya dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta maupun para ahli, saya yakin maksudnya kawasan APEC ini bisa menjadi contoh bagi dunia dalam menghadapi tantangan teknologi dan geopolitik. Terima kasih atas pandangan yang berharga dari berbagai sektor. Saya rasa kita sudah sepakat bahwa kerjasama di APEC harus berfokus pada 3 hal. Yang pertama, transfer teknologi, inklusi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Mari kita jadikan diskusi ini sebagai dasar untuk langkah konkret di tingkat kebijakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bahkan boleh tentang transfers. Izinkan saya menambah dari sisi lingkungan. Ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Bahwa ekonomi digital telah menjadi tulang punggung. Halo, nama saya Muhammad Renzi. Nama saya Jason Rino. 2, 3. Woi. Ada lama. Itu nyata Bu saya. Tapi gue kan kena dia, Pak. SDM kita siap menghadapi era digital ini.